Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman-teman kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali teman-teman kita akan berbagi informasi, tentunya ada kabar baik ya untuk tenaga honorer, yang mana untuk pengangkatan P3K maupun CPNS ini dipercepat teman-teman ya. Nanti kita juga akan menyinggung teman-teman ya, bagaimana dengan nasib yang tenaga honorer yang kemarin sudah ikut ujian ya, baik di tahap 1 ya, tahap 1 ya. Itu kemarin tentunya yang dapat kode R2 atau R3 ya, apakah nanti mereka juga akan ikut diangkat menjadi P3K penuh waktu atau bagaimana. Nah, seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, kemarin ya, jadi pemerintah itu sudah melakukan konferensi pers ya, yang mana sudah diwakili dari Mensesnek, yang mana ada informasi mengenai pengangkatan CPNS ataupun P3K itu akan dipercepat untuk bulan Juni maupun di bulan Oktober 2025. Nah, di sini teman-teman ini adalah tindak lanjut ya dari surat edaran dari Menpan RB mengenai tindak lanjut penyesuaian jadwal untuk CSN tahun 2024, yang mana juga ada edaran dari BKN teman-teman, yang kalau kita ketahui ya untuk CPNS maupun P3K itu akan rencananya kan akan diangkat secara serentak. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan membahas bagaimana yang dimaksud dalam konferensi pers kemarin ya, apakah untuk yang R2 atau R3 kode L ya, ataupun untuk teman-teman yang R2 atau R3 yang tanpa kode L. Ya, nanti kita coba akan memberikan sedikit informasi teman-teman ya mengenai kemarin ya, setelah ada konferensi pers itu isinya apa dan bagaimana dengan teman-teman yang kode R2 ataupun R3 ya. Untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk kabar baik untuk tenaga honorer ya, tentunya untuk percepatan pengangkatan P3K maupun CPNS di 2025 ini nanti ya. Oke, yang pertama bagi teman-teman mungkin yang ingin bergabung ya di grup Telegram ataupun WhatsApp ya, silakan untuk men-scan ya yang sudah kita di sini ya, mungkin nanti untuk informasi-informasi yang lebih cepat, atau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ya, nanti bisa melalui gabung di grup ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Di sini kemarin pemerintah sudah melakukan konferensi pers, yang mana kalau kita lihat memang untuk pengangkatan CASN 2024 ya, jadi untuk CPNS itu nanti akan diangkat paling lambat ya, jadi Juni 2025. Nah, sedangkan untuk P3K ini adalah Oktober 2024. Nah, sedangkan P3K ini kan terbagi menjadi dua teman-teman ya, yang mana memang nantinya ada P3K penuh waktu dan juga ada P3K paruh waktu ya. Tentunya di sini ada yang kode L ya, di sini ada kode R2 atau R3 yang tanpa L. Jadi dia tidak mendapatkan formasi. Nanti informasinya seperti apa. Nah, kita akan cek teman-teman di dalam isi konferensi pers kemarin ya. Jadi yang kita tangkap, mungkin teman-teman nanti ada yang kurang ada informasi tambahan, bisa dituliskan aja di kolom komentar. Nah, yang pertama, jadi untuk isi dari konferensi pers yang pertama adalah pengangkatan CASN ini dipercepat ya, yaitu untuk CPNS ini diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025. Ya, memang untuk CPNS itu memang jadwalnya lebih cepat ya daripada P3K. Nah, kemudian untuk P3K seluruhnya ini diselesaikan paling lambat bulan Oktober 2025. Ini kalau kita lihat seluruhnya ya. Jadi nanti apakah masuk yang R2 atau R3 itu masuk apa tidak. Nah, penyelesaian ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan ya masing-masing kementerian, lembaga atau Pemda di instansi terkait. Jadi poinnya tetap di sini teman-teman ya. Jadi kesiapan dari masing-masing KL atau Pemda atau instansi terkait ya. Berikutnya kementerian atau lembaga atau Pemda instansi segera ya lakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan ya. Jadi intinya tetap di sini dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN agar bisa disesuaikan dengan jadwal terbaru sesuai poin 1. Nanti untuk edaran resminya ya nanti kita akan update ya jika sudah ada keluar ya surat edaran ya nanti baik dari Menpan, BKN ataupun dari pemerintah.
Di poin 3 ini Pak Presiden menegaskan kementerian untuk terus menjaga nilai meritokrasi pelaksanaan manajemen CASN untuk penerimaan P3K dan untuk penerimaan P3K tahun 2024. Kebijakan ini adalah kebijakan afirmasi terakhir teman-teman ya. Jadi memang kemarin makanya ada bertahap-tahap ya, ada 2 tahap. Kemarin tahap 2 kan jadwalnya diundur-undur terus, yaitu adalah untuk mengakomodir ya, jadi seluruh tenaga honorer yang memang sudah memenuhi persyaratan ya, karena memang tahun 2024 ini afirmasi terakhir ya bagi teman-teman yang tenaga honorer yang untuk mengikuti proses P3K gitu ya. Nah, sehingga diharapkan pengangkatan selanjutnya ini dilakukan rekrutmen normal ya, sesuai dengan undang-undang yang sesuai kebutuhan gitu ya. Yang terakhir, rekrutmen CASN tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, tetapi dilakukan memastikan kebutuhan layanan masyarakat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ini ya kalau kita tangkap dari inti poin dari konferensi pers yang dilakukan oleh Mensesnek kemarin. Nah, berikutnya teman-teman, apakah kode RL ya, kode RL, jadi R2L, R3L ya, tentunya bagi teman-teman yang kemarin sudah mendapatkan kode seperti ini ya, ini adalah yang diprioritaskan teman-teman ya. Jadi memang yang akan diselesaikan itu adalah tentunya yang kode RL dulu ya. Jadi L dulu. Bagaimana yang tanpa L Pak ya? Jadi sebenarnya untuk yang di tahap 1 teman-teman ya, kalau kita lihat edaran BKN di 27 September 2024 ya, memang yang mendapatkan formasi ya. Jadi dia yang kode L itu kan yang mendapatkan formasi itu sudah usul penetapan NIP-nya harusnya berakhir di 28 Februari 2025 ya, artinya setelah ini ya tentunya dia sudah penetapan SK-nya, yaitu untuk yang apa namanya yang kode L. Nah, terus bagaimana? Jadi yang kode L kemarin kan tentunya ya dia sudah mengisi daftar riwayat hidup ya. Jadi dia sudah mengisi daftar riwayat hidup, sudah pengajuan NIP, nah tentunya tinggal menerima SK saja gitu ya. Nah, terus bagaimana Pak dengan yang kode ini? Yang kode R2, R3 yang tanpa L ya. Jadi yang tidak dapat formasi ya. Jadi kalau kita lihat misalkan di SSC-nya kan ada informasi ya. Jadi berdasarkan hasil peringkingan seleksi ya, Anda dinyatakan belum mendapatkan kuota formasi. Nah, itu bagaimana ya? Atau mungkin teman-teman yang paham adalah kode R2, R3 yang tanpa ada L. Itu nanti bagaimana nasibnya ya. Nah, di sini ada sedikit informasi ya. Jadi ini ada teman kita yang menanyakan ke kantor regional 2 BKN ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini disampaikan, dia menyampaikan hasil konferensi pers kemarin. Ya, jadi hasil dari konferensi pers kemarin. Nah, di sini adminnya menjawab, aman Kak, kami ikut perintah saja dari BKN Pusat ya. By the way, makasih infonya, tetap semangat ya. Nah, di sini ditanyakan, berarti ini semua yang kemarin di gelombang 1 terangkat semua Kak. Ya, kalau semua ya, jadi semua yang kemarin ikut di gelombang 1 ya. Jadi kemarin yang semua ikut di gelombang 1 ya. Jadi gelombang 1 kan ada yang R1 apa namanya? Yang L maupun yang tanpa L. Jadi yang R2 atau R3 ataupun yang ada L-nya. Nah, di sini ditanyakan ya, berarti ini semua yang kemarin di gelombang 1 terangkat semua Kak, yang sudah terdata di database BKN. Ya, memang untuk tahap 1 kemarin kan bagi teman-teman tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN. Nah, di sini disampaikan ya oleh adminnya, terangkat sesuai formasi. Ya, jadi terangkat sesuai formasi. Nah, yang tidak dapat formasi ikut Kemenpan 16 tahun 2025. Nah, Kemenpan 16 tahun 2025 ini adalah mengenai P3K paruh waktu. Ya, sudah clear ya. Jadi bagi teman-teman ini tentunya yang diangkat ya, tentunya yang mendapatkan formasi atau kode L. Nah, semoga saja teman-teman nanti di setiap daerah itu ada tambahan formasi ya, sehingga yang teman-teman mungkin yang saat ini kode R2 atau R3 ya, semoga nanti dengan adanya tambahan formasi dia mendapatkan R2 atau L3L sehingga bisa diangkat di tahun ini ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak terangkat ya, tentunya menjadi P3K paruh waktu. Nah, mekanisme untuk P3K paruh waktu itu kan harus diajukan oleh BPK-nya. Nah, di sini teman-teman kita kasih contoh ya, ini di suatu daerah. Nah, di sini sudah ada pendataan mengenai teman-teman yang ikut seleksi P3K di tahap 1 ya. Mungkin nanti teman-teman di daerah mana yang sudah ada pendataan, jadi yang sudah ikut tes di P3K tahap 1 kemarin, di sini sudah didata ya, mulai dari nama, nomor peserta, jabatan yang dilamar, formasinya, pendidikan, status ya, gajinya, apakah dapat dari APBD atau APBN ya. Di sini sudah ada pendataan teman-teman ya. Ini di daerah kita ini sudah ada pendataan mengenai
teman-teman yang sudah ikut di seleksi P3K tahap 1 ya. Jadi semoga saja di daerah lain juga sudah ada pendataan, sehingga nanti ketika teman-teman ya, ini misalkan nanti di apa, tidak ada formasi tambahan ya untuk yang tahap 1 ya, mungkin nanti tentunya teman-teman akan masuk di P3K paruh waktu ya. Nah, nanti untuk apa namanya, untuk saat ini ya sudah ada daerah-daerah yang sudah melakukan pendataan untuk P3K paruh waktu ya. Jadi nanti kita akan sampaikan ya informasi update terbarunya ya, jika sudah ada informasi mengenai P3K paruh waktu ataupun sudah ada dana resminya terkait dengan pengangkatan P3K maupun CPNS di tahun 2025 ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.